Ini si pedut nih, liatin aja. Nanti saya kasih tau emak kamu pedut. Kamu bohongin emak, diunyeng-unyeng kamu. Jangan atuh Ceng, nanti dipatahin beneran lagi kaki saya. Kelihatannya sudah masuk musim panas. Oh insya Allah. Iya kan Ustaz. Udaranya mulai ada bikin kita gerah. Ampun. Mudah-mudahan semuanya baik lah. Amin. Pak Ustad. Tisna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu mau kondangan ke Sobri? Emang Sobri nikah? Ih, saya pikir mah kamu tahu. Iya, Sobri nikah sama Dede, cucunya Eros. Kalau gitu saya mesti mampir ini. Harus. Iya. Kalau begitu kita duluan Pak Ustadz, Kang. Ya. Oh, ya, ya, ya. Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tisna. Kenapa sih, Moms? Nggak ada yang sayang sama aku. Kenapa nggak ada yang bisa ngertiin perasaannya aku? Kenapa hidup aku mesti kayak begini, Moms? Mama sayang sama Tuti. Mama peduli sama Tuti. Mama minta maaf kalau memang Mama tuh nggak bisa mempertahankan pernikahan Mama sama papa kamu. Pernikahan Mama sama papa kamu harus kandas di tengah jalan. Tapi itu semua juga Mama lakukan karena kamu tuh. Kalau Mama paksain, malah justru nggak bagus buat perkembangan kamu. Mama sama papa kamu dulu berantem terus kerjanya. Nggak ada orang yang mau cerai tuh. Nggak ada. Kamu pikir Mama seneng apa ngeliat kamu bingung? Kamu mau di Mama, kamu takut nyakitin papa kamu. Kamu mau di papa kamu takut nyakitin Mama. Mama juga tahu keluarga itu harus bersatu. Bapak, ibu, anak, itu namanya keluarga. Mama minta maaf. Mama nggak bisa kasih itu buat kamu. Tapi Tuti perlu tahu. Tuti Hartuti ini ya, anaknya Mama. Itu lahir karena cinta. Kamu lahir karena Mama pertahankan. Dan sekarang Mama nggak pernah akan putus asa. Mama nggak akan menyerah. Mama akan selalu pertahankan kamu sampai kapanpun, sesulit apapun itu. Tuti harus ingat itu ya. Buruan jalannya, lelet pisan. Kenapa, Cek? Ini si pedut nih, liatin aja. Nanti saya kasih tau emak kamu pedut. Kamu bohongin emak, diunyeng-unyeng kamu. Jangan atuh Ceng, nanti dipatahin beneran lagi kaki saya.
Lagian kamu, Mas Suha dibawa-bawa, sudah tua dibohongin pula. Kualat kamu. Habisnya kalau nggak masuk yang telepon kan kalian nggak bakal ke rumah saya, nggak bakal percaya. Makanya Kang Dadang jangan suka bohong. Orang susah percaya. Kamu doi, giliran nasehatin saya aja ngomongnya bener. Tumben terang. Mudah-mudahan seterusnya, Nya. Amin. Amin, ya Allah. Ceng. Kan emang masih terang, Ceng. Ini kan masih siang. Hati-hati. Papa. Jangan nangis sayang, jangan nangis. Dah ya, sekarang kita tunggu di rumah Om Aceng aja ya. Yuk, yuk. Debbie duduk sini ya. Ayo nak. Nah. Mudah-mudahan papa nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan kakinya cuma terkilir aja. Iya, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, motornya boleh Tatang cuciin? Ya Allah, kenapa kamu jadi begini sih, Tang? Kapan sembuhnya? Boleh ya, Mak. Kalau emak punya uang banyak, emak beliin kamu motor. Tatang cuciin ya, Mak. Cuci deh. Makasih, Mak. Waalaikumsalam. Bagaimana? Nggak apa-apa, Ma. Cuman keseleo aja, sama baret-baret dikit. Jatuh tadi. Dokter bilang apa? Biasa Mbak, dokter bilang walat. Aceng, Dadang lagi sakit malah diledekin. Iya, Mak. Kualat. Abis ngebohongin emak, Kang Dadang langsung jatuh, Mak. Tapi cuma beset-beset aja, Mak. Bohongin. Itu ngebohongin di situ tadi, Mak. Debbie, masuk. Dadang! Ih, Maafin Papa ya, Nek. Mas Suha, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, Doi. Mak, Aceh aku dari dulu ya. Iya, iya. Waalaikumsalam. Bapak teh tadi bilang begitu. Dia maunya kita sesekali nginep di sana. Gimana kalau misalnya kita gantian? Gantian gimana? Maksud Asobri, sehari di sini, sehari di sana. Jadi dua-duanya nggak kesepian. Kasihan Bapak banyak ngelamun. Kelihatannya sedih. Iya boleh. Nanti Dede coba ngomongnya sama emak. Dede. Iya, Mak. Masuk aja, pintunya nggak dikunci. Masuk, Mak. Sobri, Iya, Mak. tolong bantu ke depan ya. Barang-barang dari Cidahu sudah datang. Oh, iya, Mak. Iya, Mak. Barangnya udah datang, ah.
Duk. Jadi si Sobri kapan nikahnya? Kemarin Oh kemarin. Nggak ngundang-ngundang Pak Ustadz. saya kan tidak tahu di mana alamat kamu. Sobrinya di mana sekarang? Di rumah Eros. Oh. Ini ngomong-ngomong ada angin apa kamu ke Ciraus? Saya mau bawa pulang Tuti. Saya mau bawa balik ke Jakarta. Tentara Belanda menculik guru dan dokter. Terus Belandanya minta tebusan? Bukan minta tebusan, Fer. Tentara Belanda menculik guru dan dokter supaya rakyat Indonesia tidak sehat dan tidak memiliki pendidikan. Zaman Belanda itu belum ada tebusan, Fer. Iya, Fer. Kalau ada tebusan kan nanti polisi yang nangkep. Zaman penjajahan belum ada polisi, adanya pejuang. Bagus, Kak. Berikutnya? Lalu pejuang bersatu dan menyelamatkan guru dan dokter. Gimana kalau pejuangnya ngeliat tentara Belanda, terus langsung jatuh cinta? Kak Claudia, jangan kayak gitu. Iya, Kak. Ih, kalian mah pada sentimen sama Claudia. Bukannya sentimen, tapi ini teh kita lagi ngomongin pejuang. Kamu teh dari kemarin percintaan mulu. Biar seru, War. Kayak yang ada di sinetron. Kalau nggak ada percintaan mah, nggak ada yang mau nonton. Sudah bacanya, Nin? Sudah, Kang? Kang, Pak Yogo Saputra ini teh orang pinter. Iya, saya tahu, Nin. Apa mungkin dia teh percaya sama kita? Dia teh sudah pergi kemana-mana buat memotivasi orang. Bahkan dia teh sudah masuk TV. Ini. Ini yang namanya bisnis sugesti, Nin. Apa kamu tidak belajar dari Pak Ustadz RW? Pak Ustadz RW itu tidak sekolah tinggi, Nin. Pak Ustadz RW itu tidak pernah kemana-mana. Dia mah cuman ke sawah dan ke ladang. Apa ilmu Pak Ustadz RW tinggi? Enggak, Nin. Apa Pak Ustadz RW sekolah tinggi? Enggak. Tapi kenapa? Dari mulai kades sampai bupati percaya sama beliau, nurut sama beliau, cium tangan sama beliau. Itu karena beliau punya rasa percaya diri yang tinggi nih. Kecerdasan itu hanya bisa keluar dari kepala orang-orang yang memiliki kepercayaan diri nih. Kepercayaan diri inilah awal dari sugesti. Meyakinkan Pak Yogo Saputra mah mudah, Nin. Tinggal kamu baca semua kata-kata hebatnya. Nanti kamu kembalikan ke dia. Dan dia akan berpikir bahwa kamu lebih pintar dari dia, Nin. Ingat, Nin. Selama orang masih berpikir mencari uang sebanyak-banyaknya, mencari popularitas setinggi-tingginya, akan mudah dimasukkan sugesti, Nin. Kamu tahu nih, siapa orang yang paling susah disugesti di Ciraus ini? Kang Koswara? Idoy. Karena hidupnya tidak pernah memikirkan materi, Nin. Saya harus yakin, Kang. Harus, Nin. Tapi mensugesti orang itu tidak cukup hanya dengan memiliki kepercayaan diri saja. Harus juga punya ilmu, Nin. Kalau kepercayaan diri tidak dibarengi dengan bekal ilmu, itu namanya arogan, Nin. Iya, Kang. Makanya saya harus banyak baca, biar ilmunya bertambah. Sok, baca lagi, Nin. Ayo. Iya, Kang. Hafalin. Terutama kata-kata bijaknya, Nin. Iya, Kang. Kenapa dijemput? Saya lihat Tuti betah ada di sini. Pak Ustadz, Ciraus mah desa kecil. Mau jadi apa anak saya di sini? Dia jadi bisa ngaji. Dia jadi bisa berpakaian muslim. Dia jadi bisa punya tata krama yang baik.
Dan dia bisa jadi bagian dari Ciraos. Saya teh bapaknya. Saya yang lebih kenal Tuti. Jadi saya tahu apa yang lebih baik buat dia. Baik dan buruk itu ukurannya di mana saja sama. Semua orang bisa melihatnya. Apapun budayanya, dimanapun negaranya, apapun adat istiadatnya, apapun agamanya, orang baik ya orang baik, orang tidak baik ya orang tidak baik. Saya teh berhak bawa Tuti kemana saya mau. Saya yang mengerti dia. Saya lebih mengenal dia. Saya yang harus kasih tahu apa yang lebih baik buat dia.